إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاز بالحضرة مشايخ لقدر كرم هدي كرسان عبد الرزاق محمود يا علي شبان عبد الحميد شافي هذا سبيل حضرة الحبيب علي بن عبد محمد بن علي بن سبيل هذا مشايخ معهد بن سعد كمسامد كعبد الله كعبد الحب سيدين كأمدين بن عبد الكريم كجينا منزين سبيل حضرة مشايخ من قدام بن المسانة بخوسين كعبد الهادي كأحمد مسعود عبد الحفيظ رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في دارنا من الله. فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله على حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء ومراقبة الأنفاس مع الله. قد سلموا قيادهم إليه وألقوا أنفسهم سلما بين يديه وتركوا الانتصار لأنفسهم حياء من ربهم. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah, berkhusus Pemanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, segenap DKM, orang-orang tua kita, Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Nur Alim, Pak Haji Syarul Siddiq, Pak Haji Muhammad Yasin Maksud, Bapak dan saudara jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kembali bisa hadir untuk sama-sama menaikkan tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat sholat maghrib berjamaah dan duduk sejenak bermudzakarah membahas kalam hikmah para ulama yang mudah-mudahan mampu menyuburkan hati kita dengan zikir dan ingat kepada Allah sehingga mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi ala Tahdzibin Nufus. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya kita akan tetap bersama makhluk selama belum kita meninggalkan makhluk. Kita akan tetap selalu bersama makhluk. Hati kita masih berkutat kepada makhluk, bukan lagi kepada Allah sang pencipta makhluk. Nah, yang malam ini kita bahas adalah kita harus berhati-hati menyikapi para auliaillah, kekasih-kekasih Allah. Sebab auliaillah, kekasih-kekasih Allah itu mereka disamarkan, tidak ditampakkan oleh Allah. Ada yang ditampakkan, artinya orang banyak tahu bahwa dia itu orang yang mustajabud doa, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau dulu kita ingat di Bogor di Cipayung ada Habib Umar. Terus di sini ada ulama Mu'alim Syafi'i Hazami. Ada ulama di Jalan Panjang itu, ulama-ulama yang doanya mustajab, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang mereka-mereka ini untuk menutupi kekhususiannya di sisi Allah itu ngelakoni hal-hal yang nyeleneh, yang itu membuat kita jadi ingkar. Wah, ngene dianggap wali apa nih? Biasanya kita begitu tuh. Begini kok wali apanya? Nah, itu kita harus hati-hati. Sebab memang
Orang-orang seperti itu nggak mau rahasianya dibuka, nggak mau terbuka. Dia kepengen tetap menyendiri, nggak ada yang tahu, asyik ibadah kepada Allah. Kayak cerita yang masyhur itu, Gus Dur kepengen ketemu waliullah di Masjidil Haram, minta diantar oleh Pak Said Akil. Cari, di pojokan ada ulama yang ngaji, muridnya banyak, ini kali bukan. Tanya Pak Said, ini Gus, bukan. Terus ada orang biasa sedang gelar sejadah wiridan, tiba-tiba ini orangnya. Nah, Pak Said matur, minta salam, terus minta didoain. Ini Rais Nahdlatul Ulama min Indonesia, tarjudu aminkum. Didoain, udah selesai dah. Itu orang rada ngeresulah, ngomong, ya Allah, saya punya dosa apa? Kok rahasia ini dibukakan oleh Engkau kepada orang? Tuh, orang-orang seperti ini nggak kepengen ketahuan. Nah, ini yang kalau kita kan kagak. Pengen viral kalau kita, lain dengan wali-wali Allah. Nah, ketika kita dapat informasi tentang orang-orang yang istimewa di sisi Allah, terus kok nyeleneh hal-hal yang nggak beres. Nah, ini ya seperti Masya Allah, ini kan sampai ada orang-orang yang menilai Gus Dur itu wali setan. Waliullah apa wali setan? Nah, kok Inul dibelain? Nah, itu ya memang seperti itu. Kekasih-kasih Allah itu nggak kepengen diketahuin orang. Ya kepengen ya seperti itulah. Ini kontroversinya kita ketika nanti menemukan fenomena kayak begini, jangan cepet komen. Jangan cepet komen. Ya kalau masuk ketahui sampai kita, ya cukup kita yang tahu, nggak usah disebar-sebarin. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia, kata Nabi kan, orang yang memerangi kekasih Allah, fa'adzantuhu biharbin, aku izinkan untuk diperangi orang. Ini kita hati-hati, jaga mulut, jaga pena, jaga tangan, jaga tulisan. Jangan sampai kita ikut-ikutan memaki-maki orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maka judulnya matlab iyyaka wal wuqu'a fi hadhihi ta'ifah. Matlabun, sebuah topik, iyyaka, hindarilah olehmu, wal wuqu'a, terjerumus, fi hadhihi ta'ifati, menggibah kelompok sufi ini. Siapa? Wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah. Fa iyyaka ya akhi, takutlah wahai kamu, ya akhi, hai saudaraku, antusghiya ilal waqi'ina fi hadhihi ta'ifati, antusghiya, mendengarkan, ilal waqi'ina, omongan, komentar orang-orang yang terjerumus, fi hadhihi ta'ifati, di dalam kelompok ini, yaitu para waliullah, orang-orang yang ya perilakunya zuhud, kemudian nggak ngarep dunia itu di tangan bukan di hatinya, gampang ngumpulin. Dia bukan orang zuhud, itu orang miskin, pakaiannya compang-camping, dekil kumel, bukan. Ya orang zuhud itu ya orang-orang berpakaian yang bersih, bagus. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, dalam pergaulan kita itu supaya diterima oleh kalangan atas, ya kita harus berpenampilan seperti mereka supaya omongan kita didengerin. Lah kalau yang tampil kesono rebek ya kagak didengerin, malah dihina kita. Nah itu bukan berarti orang zuhud itu pakai compang-camping, dekil kumel, bukan. Nah itu orang yang zuhud itu orang yang mengambil dunia seperlunya. Itu silakan berpakaian bagus, silakan, itu bukan tujuan dia. Tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab menghargai orang,
Itu perintah Allah. Kita menghargai orang berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, itu. Kenapa kok kita hati-hati? Li'alla tasquta min ainillahi, supaya kita tidak jatuh min ainillahi, dari pandangan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena kekasihnya kita caci, kita hina, Allah marah, Allah murka. Wa tastaujibul muqta minallahi, dan engkau berhak mendapatkan murka minallahi, dari Allah, rahmatnya jauh, malah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Gus Dur dulu itu waktu yang rameh tuh. Quran itu kitab yang porno. Nah, itu omongan beliau seperti itu memang kontroversi sekali. Nah, itu maksudnya apa? Ya kan membicarakan, kalau dibayangin orang netein, ya netein itu berarti buka payudara. Nah, orang yang pandangannya ngeres sampai terus dibayangin kayak begitu tuh. Nah, itu omongan kontroversi beliau. Ya, kemungkinan dengan orang menghujatnya macam-macam, dosanya jadi mungkin rontok. Itu kayak begitu. Fa inna haula'il qauma, karena sungguhnya kaum itu, maksudnya para waliullah, jalasu ma'allahi, mereka duduk bersama Allah. Ini jangan dimaknai letter-letter. Masih duduk bersama Allah, orang yang spesial di sisi Allah. Kayak tangan kanannya presiden. Tuh, Pak Teddy, tangan kanannya presiden. Artinya orang yang sangat dekat. Rahasia negara dia pegang, rahasia presiden dia pegang. Dia duduk bersama Allah bukan berarti duduk beneran, bukan. Jadi orang yang spesial di sisi Allah. Orang yang doanya manjur, orang yang curhatannya itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya orang yang duduk bersama Allah. Ala haqiqati sidqi, atas kebenaran yang hakiki. Wa ikhlasil wafa'i, dan dia memenuhi janji, janji kepada Allah dengan ikhlas. Wa muraqabatil anfasi, dan mendekatkan jiwanya ma'allah, bersama Allah. Ini para wali-wali Allah nih. Qad salimu qiyadahum ilaihi, qad salimu, telah menyerahkan qiyadahum, pengendalinya, tali kekang pengendaliannya dirinya, ilallah, kepada Allah. Diserahkan semuanya. Kalau bahasa orang Jawa, pasrah bongkoan. Pokoknya opo jare Gusti Allah. Terserah Allah mau diapain, nerima. Nih, dia itu tidak akan melakukan sesuatu sebelum Allah perintah. Contohnya kayak orang mau pergi haji, duitnya udah ada, kemudian badannya sehat. Nah, itu tidak semata-mata berangkat, istikharah dulu kepada Allah. Apa tahun ini, apa tahun depan, istikharah. Mau apa saja minta pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diserahkan semuanya kepada Allah. Wa alqau anfusahum silman baina yadayhi wa alqau, dan dia menjerumuskan anfusahum, dirinya, silman ilaihi, karena menyerahkan dirinya kepada Allah. Baik silman, menyerahkan dirinya, baina yadayhi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa kata Allah saja dah, terserah. Yang begini ini Masya Allah, udah di luar nalar kita gitu. Nah, kalau kita kan, kalau dikasih petunjuk sama ulama, kita mau punya hajat, datang kepada kiai, musyawarah. Nih kiai, tanggal ini yang bagus yang mana, umpama. Kata kiai jangan ini, nanti aja. Nah, kita bantah, kiai udah begini. Itu. Di kadang-kadang suka begitu tuh. Nah, beliau para wali-wali Allah itu udah serah. Pokoknya apa kata Allah Subhanahu wa taala.
Wa tarakul intisara li anfusihim, dan mereka meninggalkan al-intisar, minta pertolongan, di anfusukum, memenangkan dirinya. Enggak minta ditolong supaya dirinya sukses, enggak. Kenapa? Haya'an min rabbihim, karena malu kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala udah kasih nikmat luar biasa, kasih segala-galanya. Jadi supaya dirinya menang lawan itu enggak minta lagi. Pokoknya sudah dia laksanakan perintah Allah, mau sukses mau gagal, mau berhasil tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin kalau sudah Allah perintahkan dan dikerjakan, pasti manfaatnya akan kembali buat dirinya. Kalau pakai minta-minta lagi itu malu. Fakana huwal muharibu anhum liman harabahum wal ghalibu liman ghalabahum. Fakana, maka Allah huwal muharibu anhum, adalah yang memerangi, liman harabahum, orang-orang yang memeranginya. Jadi ketika dia berperang, artinya ketika dia berpolemik kepada musuhnya, ya itu serahkan kepada Allah, biar mekanisme Allah yang ngatur bagaimana cara untuk mengalahkan mereka, itu Allah yang ngatur semua. Wal ghalibu liman ghalabahum, wal ghalibu, dan mengalahkan, liman ghalabahum, orang yang mengalahkannya. Dulu dia dikalahkan, sekarang balas ngalahin siapa? Allah serai. Walaqad ibtala Allah hadhihi ta'ifata bil khalqi khususan wala siyama ahlal ilmi. Walaqad ibtala Allah, dan sungguh Allah telah menguji hadhihi ta'ifata, kelompok ini, bil khalqi, dengan makhluk. Jadi banyak makhluk yang dapat ujian dari Allah dengan orang-orang seperti ini. Jadi banyak makhluk yang mendapat ujian dari Allah yang gak kuat ketika bertemu fenomena aulia ilah itu seperti ini. Khususan terlebih walasiyama, apalagi ahlal ilmi, orang yang ahli ilmu. Siapa? Ya para ulama-ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan seterusnya, yang mereka tidak tertarik di dunia tasawuf. Nah, sekarang tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu kan ilmu yang disarikan dari Al-Quran, hadis, yang itu untuk apa? Untuk membersihkan hati, menjernihkan mata hati, supaya waspada terhadap nafsunya, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dalam bahasa sufi itu ada zauq, ada nilai estetika, ada nilai rasa. Kayak begini contohnya. Kita itu kalau di publik, di tempat umum, aurat kita terbuka, kita malu. Tapi bagaimana kalau kita di kamar, atau khususnya di kamar mandi, ya biasa aja, nggak ada rasa malunya. Nah, itu nilai estetikanya di situ. Orang-orang sufi itu nggak berani telanjang meskipun sendirian, sampai mereka mandi itu pakai kemben. Tahu kemben ya? Orang perempuan itu kalau mandi zaman dulu mandinya di kali pakai kemben. Nah, pakaiannya tutup segini tuh. Nah, ini pada kekasih Allah pun juga kalau mandi itu pakai sarung buat mandi khusus, mandi juga. Terus ganti sarung baru, begitu. Jadi meskipun di kamar mandi tidak berani telanjang bulat. Ya meskipun dalam bahasan fikih itu ada doa supaya setan gak ngelihat aurat kita ketika telanjang bulat. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Itu kalau kita mandi telanjang bulat baca doa itu, setan kagak ngelihat aurat kita. Meskipun tahu begitu, tapi orang-orang yang seperti ini nggak berani.
Meskipun itu aure publik. Nah kalau orang sekarang oh, jangankan sendiri, di luar aja diablagin, apalagi di dalam sendirian. Nih Bapak hadirin saudara, ini yang apa namanya, orang-orang yang ahli agama tapi menjauhi dunia sufi, ya begitu, mulutnya luar biasa pedesnya, mengecam ini. Faqalla an tajida minhum man syarahallahu sadrahu litasdiqi biwaliyin muayyanin bal yaqulu laka na'am innal awliya'a mawjudun walakin aina. Ini kata mereka begitu tuh. Faqalla antajida minhum, faqalla maka sedikit sekali, antajida minhum kamu temui mereka ahli ilmu yang apa namanya menggeluti mendalami ilmu tasawuf, mendapati siapa? Man, orang-orang syarahallahu sadra, yang Allah jembarkan, Allah luaskan dadanya, jadi apa namanya, dia bijaksana dalam berpikir. Sedikit sekali. Untuk apa? Litasdiqi biwaliyin muayyanin, untuk mempercayai seorang wali yang sudah ditentukan oleh Allah. Bal yaqulu laka, bahkan orang itu akan berkata kepadamu, na'am, ya, innal awliya'a mawjudun, para wali Allah itu ada, walakin aina, tapi di mana? Itu. Jadi mungkin menurut pandangan mereka itu para wali-waliullah itu kayak Nabi, ada mukjizatnya, nampak kayak Nabi Musa, tongkatnya dilempar jadi ular, terus tangannya dimasukkan ke tiak, keluar sinar putih, terus lagi laut dibedah pakai apa, tongkatnya belah, terus ada batu digetok pakai tongkatnya Musa, keluar 12 mata air dari batu. Mungkin begitu yang dia pengen lihat, tapi nggak begitu, karena kekasih-kekasih Allah memang Allah nggak tampakkan, Allah sembunyikan. Kalau toh ada, justru yang orang masyhur, orang katakan itu waliullah, orang yang doanya mustajab, itu mereka sendiri nggak ngaku, ya nggak ngaku. Yang seperti Kiai Hamim Jazuli, Gusmi, nah, itu beliau itu dakwahnya ke diskotik, ya belum itu kumpul sama orang-orang itu, wah, orang sing mendem, orang mabuk tuh ngomong, diajak ngobrol, curhat segala macam. Kenapa ya? Karena mereka itu orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, pelariannya kemana? Ya belarnya ke situ, ke minuman keras. Karena nggak punya kiai. Ya kalau kita tukang ngaji udah masalah, datang rumah kiai, ngobrol, kiai nasihatin, selesai. Mereka mau ngomong sama siapa? Botol, ajak ngomong, minum. Nah ini apa, beliau dakwah ke sana, diajak ngobrol. Itu memang yang kontroversi. Nah, ini apa namanya, dan beliau itu yang tidak mengakui sebagai wali. Ini banyak kiai-kiai yang ingkar terhadap beliau, termasuk diantaranya Kiai Ahmad Siddiq. Nah, Kiai Ahmad Siddiq itu yang orang Syuria PBNU dulu, itu orang yang ingkar terhadap ini. Tetapi ketika sowan kepada ulama Mbah Hamid Pasuruan, ini jelaskan bahwa ini orang yang luar biasa, jangan dimarahin, didoain, dakwahnya supaya sukses. Dan ternyata ya banyak orang-orang yang apa namanya, hidupnya mulai terarah, berbenah dengan ditemenin ngobrol dengan beliau. Nah ini banyak orang-orang yang ingkar. Nah orang yang seperti itu tuh Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya, sembunyikan, dan mereka juga nggak kepengen apa namanya, rahasianya terbongkar diketahui orang. Nah itu begitu beliau wafat, meninggal dunia, itu yang takziah itu bukan cuma santri, ya para preman, orang-orang atau yang masya Allah, mereka sedih ngomong sama santri, kalau sampean masih punya kiai, saya udah nggak ada kiainya, kayaknya udah wafat.
ainahum, walakin ainahum, tetapi mereka di mana sekarang? Fala yuzkaru lahu ahadun illa wa akhadha yadfa'u khususiyatallahi fihi talaqal lisana. Itu di sini talaqal lisan di kitab Bapak yutalliqul lisan. Yutalliqul lisana bil ihtijaji 'ariyan min at-tasdiqi. Fala yuzkaru lahu ahadun, fala yuzkaru, dan tidaklah dituturkan, disebutkan, lahu kepada orang itu, kepada orang alim, ahadun, seorang pun, seorang wali pun, ketika disebutkan si fulan ini waliullah, apa kata orang itu? Illa wa akhadha yadfa'u khususiyatallahi fihi, illa, kecuali wa akhadha, dia mulai yadfa'u, menolak khususiyatallahi fihi, keistimewaan Allah fihi, pada orang itu, pada waliullah itu. Dia tolak. Apa begini kok wali? Nah, itu sampai nuding wali setan, naudzubillah min dzalik. Talaqal lisan atau yutalliqul lisan. Yutalliqul lisan, dia melepaskan lisannya. Jadi lisannya itu dibebaskan untuk berbicara, untuk menulis, bil ihtijaji, untuk menguatkan hujah-hujah, adian, secara telanjang, minat tasdiki, dari mempercayai seorang wali. Jadi di hujah-hujah itu cari dalil-dalil yang untuk membatalkan pernyataan orang banyak bahwa dia ini waliullah. Dicarikan dalilnya. Fahzar mimman hadza, fahzar, maka hati-hatilah kamu, mimman, terhadap orang-orang hadza yang seperti ini, wasfuhu, sifatnya, wa firra, dan larilah kamu minhu, darinya, firaraka minal asadi, dan sebagaimana kamu lari dari seekor macan. Kita kalau ketemu macan kabur, jangan diam aja. Tapi kalau katanya nih di Discovery Channel, kita kalau ketemu macan jangan kabur, sebab kalau kita kabur membelakangnya justru malah dikejar. Tapi kalau kita tenang, diam di situ, tidak bergerak, dia tidak ngapa-ngapain. Ya, ini sih katanya teori, Pak. Ini jangan coba-coba kita masuk ke kebun binatang. Habis mati. Nggak, maksudnya begini, ini juga ada di Discovery Channel, itu orang-orang turis-turis di Afrika itu yang pergi ke hutan di sana yang banyak harimaunya, mereka ya di jeep wheelies terbuka, duduk santai, sementara di sekelilingnya harimau segala macam, yang nggak menyerang karena tidak panik. Nah, yang jadi mungkin harimau itu menyerang ya karena kita panik. Nah, artinya itu lepas dari teori itu ya. Artinya begini, kita kalau ketemu binatang buas pasti kita lari. Nah, begitupun ketika ketemu orang seperti ini, kita harus lari, jangan diikutin. Sebab apa? Bahaya ini. Kenapa? Ya karena apa yang diucapkan itu mengandung racun. Meracuni hati kita bahwa tidak ada waliullah. Jadi begitu kita. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhu kepadanya. Ini Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini punya murid Abu Hasan Al-Mursi. Abu Hasan Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya guru Abu Hasan Al-Mursi. Abu Hasan Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi punya guru Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi istilahnya kakek guru. Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, ini seorang waliullah. Laisal faqihu man faqal hijaba an ainai qalbihi, wa innamal faqihu man fahima sirral ijadi, wa annahu ma aujadahu illa li ta'atihi, wala khalaqahu illa li khidmatihi. Kata beliau, laisal faqihu, bukanlah seorang ahli fiqih, man, orang-orang, faqa'al hijab, yang telah mencopot hijab, satir,
an ainai qalbihi, dari kedua mata batinnya. Bukan seorang faqih itu yang mampu mencabut, menghilangkan tabir dari kedua mata batinnya. Wa innamal faqihu, bahwasanya orang yang ahli faqih itu man, orang-orang fahima, yang memahami apa? Sirral ijadi, rahasia penciptaan. Jadi kenapa Allah ciptakan nyamuk, kenapa Allah ciptain laler, kenapa Allah ciptain cacing, kenapa Allah ciptain bakteri, kenapa Allah ciptain kuman, kenapa. Nah, orang yang ahli fikih itu adalah orang yang memahami rahasia kenapa Allah ciptakan begini yang remeh-temeh. Tuh, sampai segala nyamuk diciptain. Buat apa? Ternyata itu saya dulu waktu ngaji sama Kiai Nasir, Allah yarham. Kiai Nasir Hadi itu, beliau tuh gara-gara nyamuk orang pada kaya. Bingung kita, gara-gara nyamuk orang kaya. Iya. Ada nyamuk, ada pabrik nyamuk, obat nyamuk ada direksi, apa security. Wah, macam-macam. Jadi banyak orang kaya gara-gara nyamuk, kata beliau itu. Ini orang yang ahli fikih itu orang yang bisa memahami sirrul ijad, rahasia penciptaan. Wa annahu, dan sesungguhnya ma aujadahu illa li ta'ati, Allah tidak menciptakan makhluk illa li ta'ati, kecuali makhluk itu supaya taat kepadanya. Wala khalaqahu, dan Allah tidak menciptakannya illa li khidmatihi, kecuali supaya berkhidmah kepada Allah. Tuh. Jadi kenapa Allah ciptain nyamuk? Kenapa Allah ciptain malaikat? Malaikat tunduk kepada Allah, nyamuk yang kecil taat kepada Allah. Kita ada yang taat, ada yang kagak. Nah, itu maksudnya begitu tuh. Jadi kenapa Allah ciptain? Semuanya bermanfaat untuk tunduk dan khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza fahima hadza kana hadzal fiqhu wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Dan Bapak dan Saudara, terima kasih. Ini ada beberapa bantuan masukan untuk santunan besok hari Minggu. Ya, mudah-mudahan yang Bapak titipkan insyaallah akan saya tunaikan kepada mereka, dan mudah-mudahan apa yang Bapak keluarkan dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر العظيم الحمد لله رب العالمين. حمد شاكرين حمد ناعمين حمدا حلالا طيبا بركا فيه حمدا يافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استعملوا القرآن فتبين حسنه. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.